pakai Mas Aiman dan semua ini jahat banget loh. Karena hukumannya itu 8 tahun dan 12 tahun. Kalau akumulatif berarti 20 tahun? Ya, memang tidak mungkin diakumulatif. Ya, kalau okay. dihukum itu paling tertinggi. Tujuannya apa? Dengan adanya hukuman di atas 5 tahun. Bisa ditahan? Ada kemungkinan bisa ditahan. Itu aja maksudnya. Jadi kan maksudnya kan mau mengkandangkan saya. Ya, gara-gara saya kemarin bawa pulang oleh-oleh bahwa Gibran tuh nggak punya ijazah SMA. Ya kan? Kalau itu diteruskan lebih parah lagi tuh Gibran tuh. Maksul itu. Lah, jadi dengan itu Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. Apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, dan kedua bahwa benar Pak Jokowi menjadi korban dari tindak pidana yang telah dilaporkannya. Pak Jokowi juga mengharapkan agar nama baik dan martabatnya bisa dipulihkan. Ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah resikonya. Setingkat Kapolda tidak berani menampilkan ijazah mana sih yang dikatakan asli itu. Ini adalah bukan kriminalisasi, karena pemeriksaan tersebut didasarkan adanya laporan dari Joko Widodo yang namanya merasa dicemarkan atas satu perbuatan faktual dari 8 orang tersangka ini. Penjara, tahanan, itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan, tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Drama tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan 7 orang yang mempertanyakan keaslian ijazah. Jadi tersangka pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data. Apakah status tersangka akan menjadi akhir gaduh tuduhan ijazah palsu atau menjadi jalan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke masyarakat? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan langsung pakar telematika yang juga menjadi tersangka fitnah ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Selamat malam Bung Roy. Oke, ini pertama kali Bung Roy hadir. Saya harus katakan mohon maaf dalam status tersangka. Oh iya, tapi kan lebih sehat, lebih semangat, dan insya Allah bersama 7 lainnya kita sama-sama menegakkan kebenaran yang harus ada resikonya. Oke, baik. Kemudian Ketua Umum Rampai Nusantara, Bung Mardiansah Semar. Selamat malam, Bung Semar. Silahkan. Apa kabar, Mas? Baik, ayo. Kemudian juga saya panggilkan, ini pernah juga hadir di Rakyat Bersuara dan ternyata sebelumnya gak pernah disebut-sebut, tapi ternyata pada saat pengumuman ia juga menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Bung Rustam Effendi. Selamat malam Bung Rustam. Bang Aiman, kalau ini diundang betul
Karena ada satu segmen waktu itu Bang Aiman nuding Bang Rustam. Anda nggak saya undang loh, Anda nggak saya undang. Sekarang saya undang. Sekarang diundang. Itu buktinya rakyat bersuara fair. Ya, terima kasih rakyat bersuara. Yang waktu viral waktu itu yang saya, mohon maaf ya, saya marahin tuh beliau. Karena teriak-teriak, bikin gaduh, tapi tidak diundang. Tapi sekarang saya undang karena ternyata memang harus ada klarifikasi dari hal yang kemudian perlu dijelaskan. Kemudian Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Selamat malam Bung Ade. Selamat malam Bang Roy. Kemudian saya panggilkan pengacara Roy Suryo CS, Bung Ahmad Hosinuddin. Selamat malam Ustadz Hosinuddin. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat politik yang sedang studi hukum, Bung Boni Hargens, masih dalam perjalanan. Saya juga panggilkan juga pengamat kebijakan publik, Bung Bonatua Silalai, tetap di tempat bersama dengan para mahasiswa, dan juga Koordinator BEM Nusantara, Bung Muhammad Sardani. Selamat malam. Oke, saya langsung mulai ke Bang Rustam. Bang Rustam nih orang baru sesungguhnya. Kita udah beberapa episode soal ijazah, tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, tapi nama Anda nggak pernah disebut dalam pemeriksaan sebelumnya, atau mungkin saya miss ya. Meskipun Anda beberapa kali hadir. Jadi Anda ditudingkan masuk dalam status penetapan tersangka ijazah palsu. Tudingan ijazah palsu. Apa yang Anda lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aiman. Kalau bertanya apa yang saya lakukan, saya rasa kalau saya nggak datang ke rumah Jokowi nggak kayak gini. Anda menduga Anda datang ke rumah Pak Jokowi waktu itu, ya, pakai bus waktu itu ya? Pakai bus. Bulan apa itu? Ya, April lah, kurang lebih April. Nah, tapi Anda kan sempat diterima waktu itu kan? Diterima. Masuk ke dalam, ya. Diterima, tapi saya tidak ke dalam. Saya di luar. Saya menjaga kawan-kawan yang lain supaya tidak ada benturan gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu dari pemeriksaan itu saya suka podcast juga. Nah, podcast. Podcast. Karena bahasa saya bilang Jokowi ijazah palsu itulah yang makanya saya dijadikan tersangka hari ini. Berapa kali di podcast Anda mengatakan itu? Ya. Beberapa kali? Beberapa kali lah. Oke, cukup, di berbagai podcast? Ya, cukup banyak karena saya dari TPUA. Oke, Anda bagian TPUA. Apa sih yang Anda katakan waktu itu? Clear-nya, jelasnya seperti apa? Ya saya bilang, saya meyakini kalau ijazah Jokowi itu palsu. Bahasa Anda itu, meyakini ya, kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Palsu. Karena apa? Karena dari sidang-sidang sebelumnya itu kan TPUA meminta supaya dihadirkan ijazah Jokowi dalam persidangan. Tapi kan tidak pernah hadir. Dari sidang Solo, sidang PN Jakarta Pusat. Dan hari ini pun yang terjadi di Solo juga dengan Dr. Taufik juga sama. Tidak ada ijazahnya. Sekarang saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini. Saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih ijazah Jokowi, ijazah Jokowi memang palsu. Bahkan dalam status penetapan tersangka ini Anda lebih meyakini lagi? Lebih meyakini. Karena Anda bisa mengatakan itu? Karena apa? Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Orang yang buat maksudnya? Membuat ijazah Jokowi itu. Ikut membuat. Ikut membuat ijazah palsu? Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Ini orang Pasar Pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Silakan. Ini fakta baru loh. Jangan nanti tambah pasal lagi nih. Nggak apa-apa. Di pasal pun nggak apa-apa. Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Oke. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh. Eko, nggak nongol-nongol. Bentar, pelan-pelan. Eko Sulistyo itu timnya Pak Jokowi dulu bukan? Iya. Yang namanya disebutkan oleh Bitor Suryadi. Tim Solo. Iya. Nah, karena kawan saya mengakui dengan saya sendiri. Kemarin kan beliau berpisah, betul ya? Iya. Oke. Nah, ketika jadi gimana? Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. Diduga Eko Sulistyo. Dia adalah tim dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo waktu itu. Yang namanya pun disebutkan oleh Bang Bitor Suryadi. Ya. Nah, jadi kejadian hari itu. Hari itu tuh hari apa? Bulan apa? Kira-kira 2 bulan yang lalu lah, saya lupa. Oke. Ketika saya mengajukan data terbaru di Bareskrim Mabes Polri, di sana ada aktivis senior Mas Bintang, Sri Bintang Pamungkas. Sebelah saya ada beberapa orang. Ketika selesai, ada orang yang mengakui. Saya tanya, kenapa kamu mundur ke belakang? Saya bilang,
ada yang marah-marah sama saya. Loh, kenapa dimarah-marahin? Siapa yang marah-marahin? Eko Sulistyo. Siapa itu? Ketua DPUD Solo dulu. Ini yang ngomong siapa nih? Nantilah kita ini. Oke, Anda masih Inisialnya C. rahasiakan. CS. Nah, ketika itu saya tanya. Nggak marah-marah kenapa itu maksudnya? Ada orang yang marah-marah. Marah-marah ke dia, ke narasumber Anda itu. Kenapa? Nggak usah ikut-ikut ijazah palsu. Pulang. Dia bilang begitu kan. Oke, mic-nya di... Oke. Pulang, segera pulang, saya bilang. Terus, emang kok kamu disuruh pulang? Ya, kan yang bikinnya itu dia bang, gitu. Terus kamu apa? Saya ikut sana sini. Terus bikinnya di mana? Ya betul kata Bang Bitor, di Pasar Pramuka. Dengan siapa ya? Itu yang kata Bang Bitor katanya. Makanya hari ini kami mulai menjelajahi nih. Kalau saya meyakini jasa palsu, artinya kan pasti ada pembuatnya. Gini, itu kan katanya. Ya. Jadi tinggal kita panggilkan aja nanti. Dari mana Anda kemudian bisa mengatakan bahwa katanya itu Anda 100% meyakini itu? Iya, karena hari ini pun kita kan sedang mencari dan itu arahnya ke situ semua. Kawan-kawan dari aktivis. Oh, Anda dari pernyataan itu teman-teman melakukan investigasi dalam tanda kutip ya? Betul. Dan apa yang disampaikan itu benar? Yang mendekati itu. Kawan-kawan misalnya apa? Apa? Misalnya dia tahu dulunya di sini, ngumpul-kumpulnya, terus kemari, dan hari ini yang saya dapat informasi rumahnya Eko Sulistyo yang di Cinere itu udah tidak ada orang di situ. Padahal Eko Sulistyo itu saya sebutkan terus. Maksudnya ayo hadir ketemu saya. Kita diskusikan dengan kawan-kawan yang dulu mungkin seperjuangan sama dia. Kawan-kawan di PDIP, aktivis-aktivis kawan-kawan saya 98 kan begitu. Nah hari ini makanya saya bilang kalau Mas Roy, Dr. Tifa, dan Bang Risman menyatakan itu palsu, dan saya juga menyatakan palsu, pasti ada pembuatnya. Ini harus dikejar. Sekarang kita lihat secara kasat mata aja. Sebentar. Jadi apa yang disampaikan oleh Dian Sandi ya di X-nya, lalu kemudian yang dilegalisir ada di KPU beberapa kali, 2014, 2019, 2012, betul ya? Udah dapat semua kan ya? Yang dilegalisir, itu semuanya adalah ijazah palsu buatan Pasar Pramuka? Yes, diduga seperti itu. Mas Roy? Ya, jadi ini kan sebenarnya kasus soal ijazah Jokowi ini kan masih on progress. Artinya, terlalu cepat Polda Metro Jaya menentukan tersangka. Bukan karena saya tersangkanya. Tetapi ini ngaco ya, belum sudah dipastikan. Padahal kan sebenarnya masih banyak orang yang bisa dikonfirmasi dan bahkan bersedia. Bitor Suryadi bersedia dikonfirmasi. Eko Sulistyo tadi yang disebut itu harus dicari. Kemudian tim Solo yang... Belum pernah diperiksa itu? Belum pernah diperiksa mereka semuanya. Bahkan Eko Sulistyo belum pernah diperiksa? Belum. Bahkan orang yang disebut Min ternyata Paimin atau Paiman itu kan juga menjadi pertanyaan. Iya kan? Itu harus juga dicek. Jadi Pak Paiman itu belum pernah diperiksa? Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara. Tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi. Manipulasi ini kan nggak masuk akal banget. Saya udah mengirimkan gambar ke teman produser yaitu gambarnya postingannya Dian Sandi. Kalau boleh bisa ditampilkan. Pertamanya postingannya Dian Sandi dulu. Kalau kita perhatikan inilah yang seharusnya menjadi objek daripada pasal 32 atau 35 Mas Aim. Oke, kita putar dulu ya di layar. Silakan. Sudah dapat visualnya? Oh ini? Nah kalau ini juga, ini termasuk ya. Jadi bukan, ini termasuk hasil analisis. Ini oleh orang yang ngaku-ngaku pakar yang menjadi dipakai oleh Polda Metro. Ahli ya. Dia mungkin nggak ngerti metode luminance gradients ini, Mas. Jadi dikatakan saya melakukan ini melakukan rekayasa, melakukan perubahan. Ini hasil software. Kalau misalnya program atau data, kemudian masukkan program luminance gradients itu untuk melihat apa? Untuk melihat irisan atau melihat tinggi atau relief daripada tulisan. Ini di sini kelihatan banget. Ijazah yang diduga atau 99,9% palsu tadi, ya, itu jelas selain dulu ya cerita A-nya keluar, A-nya mencotot, lihat pada foto. Nggak usah orang pintar untuk menemukan. Foto itu di atas stempel atau di bawah stempel. Jelas banget. Ya, jadi kalau mata nggak bisa lihat dan kemudian ahli yang ada di sana mengatakan kelihatan kok dibesarkan warnanya. Lu melihat tempelan itu jangan hanya pakai warna.
Ini namanya luminance and gradient. Luminance itu luminasinya. Tapi tahu dari mana Mas Roy kalau bukti ini yang dijadikan dasar bahwa Anda melakukan manipulasi? Itulah saya mendengar kabar dari dalam. Kan belum tentu. Iya, enggak, karena gini, setiap perubahan dari ijazah itu kemudian saya dituduh melakukan manipulasi. Jadi ijazah itu harus tampil apa adanya. Lah padahal kan ijazahnya diperiksa. Satu lagi sebenarnya, ada yang ketika saya melakukan ELA, Mas Aiman, pernah saya tampilkan yang gambarnya separuhnya gambarnya ijazah Jokowi. ELA itu error level analysis. Itu dituduh juga saya ini dituduh juga saya merusak gambar. Gimana harus rusak? Gimana saya merusak? Gambarnya sendiri udah rusak kok. Iya kan? Jadi ini artinya, dulu kan pernah saya contohkan dengan ijazah saya Mas Aiman. Kalau ijazah yang benar, logonya juga masih kelihatan, tulisannya juga. Ini membuktikan bahwa yang dengan kotoran gambar seperti gambar kotoran burung ini memang terlalu banyak rekayasanya. Ijazah Jokowi nomor 1 1120 inilah yang banyak banget rekayasa. Tapi satu lagi yang paling penting, yang postingannya Dian Sandi coba. Postingannya Dian Sandi. Selamat malam Bung Boni, silakan Bung Boni. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Boni, silakan. Ayo Bang Boni. Nah ini, Bang Aiman, kalau orang mau dituduh melakukan rekayasa, coba aja pasal 32, 35 yang dituduhkan kepada kepada saya. Itu antara lain adalah tanpa hak menyebarkan, membuat dapat diaksesnya, dan kemudian mengubah dari yang palsu menjadi tampak asli atau yang asli tampak palsu. Coba lihat, ijazah aslinya tuh miring gini enggak? Enggak kan? Ijazah itu lurus. Dia justru Dian Sandi lah yang membuat ijazah ini palsu, membuat miring. Harusnya Dian Sandi yang pertama kali itu yang kemudian ditangkap. Kenapa dia tidak ditangkap? Ini kan pasti miring kalau fotonya angle-nya makanya pasti miring. Itulah. Tapi gini, ini penting nih. Jadi Mas Roy sudah dengar bahwa hasil pemeriksaan Mas Roy itu dikatakan dituduh melakukan manipulasi data. Betul. Dari yang tadi biru-biru tadi tuh. Kita putar lagi ya. Padahal itu adalah hasil software. Atau yang ELA tadi. Ini luminance gradient. Mungkin si ahli yang diundang oleh Mabes Polri itu nggak ngerti. Pertanyaan saya sederhana. Kok Mas Roy bisa tahu hasil pemeriksaan dalam? Ya ngerti lah, kita kan punya banyak kuping, punya mata, punya banyak mata, punya banyak. Artinya ini yang akan dituduhkan nanti? Iya. Pasti nih? Pasti. Udah pasti. Tahu hasil pemeriksaannya loh. Makanya kita jawab. Apalagi pasal 32 dan 35 itu Mas Aiman. Iya. Itu kan dulu saya pernah bilang, dulu saya termasuk tim perancang Undang-Undang ITE. Itu kan untuk kalau dokumen akan kita kirim, transfer 1 juta dimodifikasi jadi 10 juta, itu namanya saya membuat palsu. Gunanya untuk itu gunanya untuk e-commerce, bukan untuk mempidanakan orang. Saya tahu pasti kenapa ini dipakai Mas Aiman dan semua ini jahat banget loh. Karena hukumannya itu 8 tahun dan 12 tahun. Kalau akumulatif berarti 20 tahun? Ya memang tidak mungkin diakumulatif. Kalau dihukum itu paling tertinggi. Tujuannya apa? Dengan adanya hukuman di atas 5 tahun. Bisa ditahan? Ada kemungkinan bisa ditahan. Itu aja maksudnya. Jadi kan maksudnya kan mau mengkandangkan saya. Ya, gara-gara saya kemarin bawa pulang oleh-oleh bahwa Gibran tuh nggak punya ijazah SMA, ya kan? Kalau itu diteruskan lebih parah lagi tuh Gibran tuh, Maksul itu. Nah, jadi dengan itu maka ada upaya untuk kami ini ditahan dulu. Tapi ya oke lah, mari kita lihat nanti ke depannya. Baik. Saya coba untuk menggali hal ini, tapi sebelum gali kita break dulu. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi.